Yang kita bahas kali ini yaitu merupakan sebuah ilmu yang sangat luar biasa. Selain itu juga sangat bermanfaat sekali untuk membantu keluarga, mungkin saudara, mungkin teman, ataupun mungkin orang lain. Ilmu ini adalah ilmu terapi penyembuhan dengan surat Al-Fatihah. Kita akan kupas tuntas tentang tata cara dan manfaatnya secara lengkap. Sehingga Anda yang nanti selesai menyaksikan video ini bisa langsung mempraktekannya untuk menyembuhkan orang lain. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Surat Al-Fatihah itu merupakan salah satu surat yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Ketika kita melakukan ibadah sholat ya, khususnya ini untuk umat muslim, terus kemudian tidak membaca surat Al-Fatihah ini, maka sholatnya tidak sah secara hukum fikih. Surat Al-Fatihah itu juga merupakan salah satu surat di urutan pertama di dalam kitab suci Al-Quran, yang mana surat ini merupakan induk dari seluruh Al-Quran tersebut. Surat Al-Fatihah adalah kategori surat yang paling sering dibaca pemirsa, baik mungkin dalam sembahyang sholat ataupun dalam acara-acara tertentu di luar sembahyang sholat. Contohnya mungkin seperti ketika kita bertawasul, itu kita sudah pasti membaca surat Al-Fatihah ini. Kemudian selain itu juga dibaca ketika mungkin pembukaan suatu majelis, suatu rapat, dan lain sebagainya. Para ahli hikmah sendiri memanfaatkan surat Al-Fatihah ini untuk mendoakan orang lain. Hal ini mencontoh salah seorang sahabat Nabi yang menggunakan surat ini untuk terapi doa penyembuhan kepada salah satu pemimpin suku yang sedang sakit terkena sengatan binatang berbisa. Ditinjau dari sisi kegaiban, memang surat ini memiliki kapasitas energi supranatural yang cukup besar. Maka dari itu pemirsa sekalian, asror energi surat Al-Fatihah ini selain untuk terapi penyembuhan, itu sebenarnya juga bisa digunakan untuk apa saja, tergantung niat dari si pembaca surat Al-Fatihah itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan ketengahkan sebuah kaifiah khusus, yaitu cara melakukan terapi penyembuhan dengan menggunakan surat Al-Fatihah ini. Hal ini bisa untuk terapi penyembuhan itu untuk menolong siapapun yang menderita suatu penyakit. Penyakit yang bisa diterapi dengan surat ini yaitu bisa penyakit apapun, penyakit medis ataupun penyakit non-medis. Yang penting penyakit tersebut bukan penyakit yang alergi terhadap air. Karena sarana yang kita gunakan adalah sarana air pemirsa. Nah, untuk tata cara lengkapnya silahkan simak sebagai berikut. Yang pertama yaitu siapkan satu gelas atau mungkin satu kendi atau satu wadah khusus air putih. Nah, silahkan pilih air yang baik pemirsa. Misalnya mungkin bisa air zam-zam atau mungkin air dari sumber mata air, terus mungkin air dari makam para wali-wali atau para ulama dan lain sebagainya. Pokoknya air yang terbaik. Kemudian yang kedua, kalau bisa itu air itu yang sudah kita siapkan diembunkan dulu air tersebut selama 1 malam. Caranya yaitu ditaruh di luar rumah selama 1 malam. Oh ya, kalau bisa ya, air tersebut itu ditampung dalam sebuah wadah yang terbuat dari tanah liat. Mungkin seperti kendi dari tanah liat, gelas dari tanah liat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk cara menerapi orang sakit, yaitu ambil air tersebut 1 gelas saja pemirsa. Kemudian setelah itu bacakan surat Al-Fatihah itu sebanyak 40 kali hitungan, tidak kurang, tidak lebih. Kemudian dilanjutkan dengan membaca asma dari surat Al-Fatihah ini sebanyak 3 kali hitungan.
Setelah itu lalu kemudian tiup di air tersebut, lalu air tersebut bagilah menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian yang keempat, gunakan air yang sudah di asma tersebut, yang 1 bagian ya, kan tadi ada 2 bagian. Ini yang 1 bagian dulu, itu untuk membasuh kedua tangan, terus kedua kaki, terus muka, terus kemudian sebagian kepala, dan tempat yang dirasa sakit. Mungkin di perut, nanti bisa dioleskan di perut, atau mungkin di punggung juga dioleskan di punggung, atau mungkin bisa dioleskan ke seluruh tubuh penderita. Kemudian yang kelima, yaitu air yang 1 bagian lagi itu bisa diminumkan kepada penderita, atau mungkin bisa dicampur dalam sebuah masakan tertentu ya, mungkin masakan berkuah atau mungkin di dalam nasi dan lain sebagainya. Kemudian nasi tersebut atau makanan tersebut dimakan oleh penderita yang sedang diterapi ini. Kemudian yang keenam, lakukan terapi ini sampai pasien itu dirasa sembuh atau mungkin ada sebuah perubahan, pemirsa. Setiap orang itu mempunyai jangka waktu berbeda-beda dalam hal penyembuhan penyakitnya, yaitu tergantung penyakit yang diderita. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tata cara terapi menggunakan surat Al-Fatihah ya. Untuk asma surat tersebut adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati was sab'il masani an taftaha lana bikulli khair wa tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair. Itulah penggalan asma'nya. Nanti untuk lengkapnya silahkan di-download di link deskripsi video ini yang sudah kami cantumkan di bawah. Sudah kami rangkum, sudah kami tulis secara lengkap baik teks Arab maupun translate Latinnya. Jangan khawatir. Nanti bisa Anda print sendiri, kemudian dihafalkan dan bisa langsung digunakan tanpa perlu berpuasa. Semoga sajian video ini bermanfaat bagi siapapun Anda yang menyaksikan video ini, yaitu bisa untuk menyembuhkan orang lain atau mungkin yang ingin membuka praktek pengobatan alternatif bisa memanfaatkan ilmu dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.